Giliran kita nanya nih, ini pertanyaan. Oke. Terus kapan mau nikah? Iya. Ini. Halo Movitners, ketemu lagi dengan saya Henry Pratomo. Hari ini kita mau bahas tema yang seru-seru lagi nih. Nah, sekarang temanya kapan nikah. Ini biasanya horor bagi teman-teman yang masih jomblo, masih galau. Siapa nih pasangan yang bakal diajak nikah gitu ya. Nah, hari ini saya ditemani oleh teman-teman saya yang sangat berkualitas dan keren punya gitu ya. Nah, hari ini ada pendatang baru teman saya namanya Lia. Halo, saya dengan Lia, backgroundnya psikologi. Sebelum-sebelumnya pernah bekerja di konsultan, tapi sekarang dalam beberapa bulan terakhir saya jadi fokus ke full time mom ya. Jadi saya ingin sedikit berbagi mungkin berdasarkan apa yang sudah saya jalani saat ini. Gitu. Jadi sudah ini dari apa? Sharing pengalaman yang sudah menjalani pernikahan ya. Yes. Nanti ya. Jadi seperti apa? Ini pasti akan menarik banget. Di sini ada lagi, saya ngajak lagi sama teman saya nih, sama Ei nih. Nah, Ei juga sangat berpengalaman ya. Berpengalaman dalam? Mic-nya tolong. Berpengalaman dalam menghadapi kegagalan. Ah, itu jadi newbie berpengalaman, bukan berpengalaman masih berjalan dengan sedang berjalan dan Trial and error. Jadi kita akan melihat dari berbagai sisi kehidupan nih. Oke, nah sekarang kan gini ya. Kalau menikah itu atau pertanyaan kapan nikah biasanya selalu kita temui pada saat kita acara-acara keluarga, pertemuan dengan saudara-saudara ya. Itu horor banget tuh, terutama kalau belum punya pasangan gitu ya. Karena kan kalau yang menikah atau pertanyaan seperti itu udah ditanyain pada saat kita usia. Kalau yang wanita nih, wanita tuh dari 22 sampai 25 ya. Kalau pria dari Di Indonesia kali di ya? Indonesia, di Indonesia 25 sampai 30 kalau yang pria nih. Nah, ini kan kadang-kadang gimana ya, mengganggu sekali ya pertanyaan seperti itu ya sebenarnya. Kalau misalkan pengen ngasih solusi sih harusnya bukan ditanyain ya, tapi nih pasangannya nih dikasih gitu ya. Disodori. Tapi sebenarnya di balik semua itu ada apa ya, mungkin ada pandangan sendiri-sendiri ya, karena sebenarnya kalau menurut saya pribadi tujuan menikah tentunya pasti ingin punya keturunan, pingin hidup dengan pasangan yang kita cintai, pingin membangun rumah tangga. Nah, tapi sebenarnya bagi teman-teman ini untuk melangkah ke pernikahan apa ya, mungkin nggak sesederhana itu ya. Jadi kemungkinan mungkin dari teman-teman yang belum menikah masih banyak yang dipertimbangkan, masih banyak yang dipikirkan, karena nggak sekedar hanya kecocokan sama pasangan, tapi kondisi keuangan sebenarnya itu menentukan ya. Salah satunya ya. Nah, sekarang gini, mungkin dari mulai persiapannya nih bagi teman-teman yang masih galau-galau gitu ya, atau masih menunggu jodohnya. Mungkin saya mau tanya dulu nih sama Lia nih. Pendapatnya gimana nih soal kapan nikah? Oke, saya sependek pengalaman saya aja ya. Buat mungkin karena saya udah menjalani pernikahan ini hampir 3 tahun ya. Jadi mungkin untuk menuju pernikahan itu saya pun pernah melewati masa-masa galau itu. Saya pernah punya pemahaman bahwa sebelum menikah itu saya harus seperti apa. Nah, mungkin setelah menikah persepsi itu beda lagi gitu. Persepsi karena oh iya, ternyata persiapan yang dulu saya pikir untuk menikah itu ternyata nggak seperti itu gitu. Berkembang. Nah, jadi yang mungkin saya bisa share saat ini adalah yang harus disiapkan sebelum menikah itu adalah pertanyaan ke diri sendiri, apakah sudah siap? Siap itu dalam artian dalam berbagai hal loh ya, dalam berbagai hal, termasuk ketika kita punya calon, punya seseorang yang akan kita nikahin atau menikahi kita, si seseorang ini sudah sesuai kriteria kita atau bukan. Nah, banyak pasti nanya ya, kan nikah nggak gitu-gitu amat, nggak ada yang persis seperti yang kita mau. Betul, tapi kalau menurut saya carilah seseorang yang memang sesuai kebutuhan kita. Nah, lagi kan, memang nggak akan pernah ada yang sesempurna yang kita mau, tidak akan ada. Tapi ada kalanya
kita mencari seseorang yang punya perbedaan yang tidak terlalu banyak, terlalu jauh dari kita. Jadi kayak hal-hal mutlak yang mesti itu ya, yang kayak Persyaratan absolut ya, kayak agama gitu ya. kayak visi misi ke depan sih gitu. Jadi kayak kamu mau menikah dengan si seseorang ini buat apa? Kalau kamu mau menikah dengan seseorang ini hanya karena misalnya saya nggak pengen kesepian atau saya ingin secara finansial tertopang, one day ketika seseorang ini berubah tidak seperti yang kamu ketemuin sebelumnya, apakah kamu masih bisa hidup dengan dia? Masih bisa terima atau enggak gitu. Nah itu kamu harus tanya, apakah ketika hidup dengan seseorang itu kamu sevisi dan semisi nggak dengan dia? Itu penting. Dan kedua, apakah si seseorang ini orang yang bisa menerima kamu apa adanya? Kamu bisa jadi diri sendiri nggak ketika ada dia? Karena kan suka dibuat-buat gitu ya, Yes. maksudnya supaya dia tetap bisa get along gitu, jadi kayak ya udah. Ya terlihat nice atau mungkin Bukan ada apanya ya? ada apanya? Ada apanya atau apa adanya? Ya, maksudnya apa adanya kan, tapi banyak kan kita temuin orang yang setelah bertemu seseorang ya udah, yang penting dia happy dulu, yang penting kita sama-sama nyaman dulu. Pacaran sama nikah itu beda ya, gitu. Beda banget ya? Beda banget gitu. Jadi poin ini penting banget. Apakah kamu sevisi dan semisi dengan orang ini? Apakah kamu bisa benar-benar membicarakan, mengeluarkan isi hati dan pikiran kamu dengan orang ini, dan dia bisa memahami, gitu loh. Kamu nggak merasa dijudge, kamu nggak merasa dianggap aneh gitu, dan setidaknya dengan seperti itu, dengan kamu bisa jadi diri kamu sendiri, kalian bisa saling membangun. Hal yang paling penting lagi selain perintilan sudah seiman atau belum yang seperti itu, artinya sevisi dan semisi itu udah komplit ya. Hal yang paling penting adalah menurut saya perjanjian pranikah. Aneh. Jadi itu sudah dipersiapkan dari awal dong. Yes. Memang satu hal yang paling pasti adalah pernikahan itu memang tidak ada yang sempurna, pasti akan diproses dan ditempa oleh masalah. Itu yang membuat kedua belah pihak jadi dewasa. Tapi ada hal-hal yang itu harus dibicarakan pahit-pahit, harus pasti terbuka dari awal sebelum jalanin pernikahan. Karena apa? Setelah kita memasuki dunia pernikahan, kehidupan pernikahan, banyak hal-hal yang membuat kita itu mungkin nanti nggak bisa membicarakan itu dengan situasi yang sangat mudah ketika kita masih sama-sama single, karena ada tekanan ekonomi, mungkin sudah banyak tanggung jawab. Jadi banyak hal-hal yang harus dibicarakan sebelum menikah, diikat dalam perjanjian pranikah itu. Misalnya tentang komitmen untuk tetap setia, itu antara kedua belah pihak itu harus saling terbuka gitu loh. Poin apa sih yang membuat misalnya si wanita itu batas kesabaran dia tuh sampai apa gitu loh. Kalau misalnya si prianya, kamu boleh berteman dengan lawan jenis kamu itu, batasnya itu sampai mana, itu harus dibicarakan di awal. Jangan nanti setelah menikah, lo kamu dulu nggak bilang, saya kan biasa begini, teman saya kan memang begitu. Itu nggak dibicarakan setelah menikah. Kalau melanggar gimana konsekuensinya? Ada penaltinya? Nah, itu juga harus dibicarakan di awal. Boleh juga tuh. Itu masuk ke poin perjanjian pernikahan. Maksudnya pastilah ketika menjalani pernikahan itu kan pasti ada hal-hal yang mengejutkan gitu loh, hal-hal yang nggak pernah diduga. Nah, konsekuensi itu boleh dibicarakan. Hal apa yang menjadi ganjaran gitu loh. Ya terserah kalian, apakah mungkin punishmentnya apakah mungkin disuruh push up disuruh denda gitu, Ambil cambuk, dicambuk apalah terserah lo ya. Nah itu penting gitu loh, dan poin-poin perjanjian pranikah ini kalian harus tuangkan sama-sama.
mungkin boleh sama-sama membicarakan, kamu tuangkan di selai kertas, dia juga begitu. Pada saat pertemuan kalian sama-sama kalian saling bertukar, dan itu jadi pembahasan gitu loh. Karena kalau tidak dibahas dari awal, ini akan jadi bencana gitu. Wah, menarik banget tadi ada dibahas sama Lia perjanjian pranikah. Itu memang kayaknya penting ya, cuma kayak agak-agak serem juga ya karena kita sudah mempersiapkan, tapi memang apapun itu bisa terjadi, jadi memang harus dipersiapkan. Nah, kalau dari lo gimana pendapatnya? Sisi gue. Dari sisi lo untuk persiapan menikah nih seperti apa, kan udah pernah pengalaman nih gitu ya? Pengalaman, pengalaman menyeramkan gitu ya. Basically nih, karena belajar dari berbagai pengalaman yang pernah saya jalani gitu ya, baik pengalaman gagal sih ya, belajar dari pengalaman yang sebelumnya. Jadi ini sebetulnya hal-hal yang terkesan sepele mungkin ya, atau mungkin juga banyak orang yang ngerasa kalau kayak gitu nggak penting, yang penting casingnya kan cowok, atau yang penting casingnya kan cewek gitu loh. Ya kalau kita ngomong ini salah satunya ya, salah satu dibanding dengan mungkin banyak faktor-faktor yang lainnya. Salah satunya adalah preferensi seks. Oh, ini unik nih. Ini termasuk ya? Termasuk. Preferensi seks. Ya? Termasuk. Nah, ini unik. Boleh dijelasin? Iya, tapi mungkin lebih detailnya nanti akan dijelaskan sama Kak Lia. Tapi yang pasti adalah ini zaman sekarang ya. Kalau kita tuh sebetulnya nggak bisa menutup mata lagi, di depan kita itu sudah banyak sekali keberagaman dalam hal memilih preferensi seks, ya nggak sih? Kayak misalkan kalau kita nggak bisa juga menutup mata kalau kita buka satu situs, ngaku loh nonton apa? Juga kan lo, nonton kan lo. Kalau nonton iya, tapi situs apa nih? Ya itulah. Oh iya. Itu kan di situ kan terlihat berbagai macam preferensi yang kita bisa bilang tuh kayak ya udah, ini udah jadi hal yang umum, dan itu tuh kayak suatu ya maksudnya porn situs porno gitu ya. Kita bisa bilang maksudnya ya itu kan pengalaman seksual, itu kan adventure atau apa gitu. Tapi di balik terpaan media itu banyak sekali kemudian impact yang berimbas pada individu seseorang gitu loh. Walaupun memang mungkin ada juga yang udah terasa dari dulunya emang bentukannya kayak gitu ya, tapi karena preferensi itulah kemudian ya perlu kita selami gitu. Ini calon kita, pasangan kita ini preferensi seksnya sesuai nggak sih? Harus yang lurus ya? Jangan sampai ketahuan belok gitu. Nah itu maksudnya kalau kitanya, misalkan saya perempuan, saya sukanya sama ya pasti laki-laki. Kalau saya normal kan gitu ya, saya nggak bilang yang lain nggak normal. Ya kedua saya ACDC gitu ya. Nah itu jadi pastikan ya memang preferensi seksnya sama gitu. Kalau misalkan gini, buat saya prinsipnya adalah misalkan laki-laki itu mau bisexual, mau yang gay ya nggak masalah gitu, itu mah nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalkan sayanya sukanya sama laki-laki misalkan, tapi si laki-laki itu menikahi kita hanya untuk status, bahaya nggak sih? Bahaya dong. Bahaya kan? Ya. Serem kan? Bisa jadi terjadi apa menurut Anda? Ya, terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya gitu kan, maksudnya ada sesuatu yang ternyata di tengah perjalanannya kan, oh tidak gitu. Aku tidak bisa melihatnya gitu kan, ternyata ada cambuk dan sebagainya, ada borgol gitu. Waduh, itu udah ini ya. Kan kita BDSM itu ya. Kita nggak tahu gitu loh. Kita harus make sure itu ya nggak sih? Gimana kalau dari sisi psikologi? Tapi yang pasti ini menurut gue itu adalah salah satu hal yang perlu dipertimbangkan, karena terpaan media dan berbagai hal yang terkait dengan preferensi seks sekarang udah nggak kayak dulu lagi gitu loh. Mungkin dari Lia ya, gimana nih? Oke, saya tambahkan sedikit terkait preferensi seksual itu. Sebenarnya kembali ke yang tadi dibicarakan sebelum menikah. Kenapa sebelum menikah itu harus semua harus serba dibuka? Kalau kamu yakin mau menikah dengan dia ya, jangan jadi buka apa aja? Semuanya. Jadi jangan pernah takut atau malu atau merasa terlalu jadi pahlawan gitu kan. Saya ingin jadi masa depannya dia, tapi kamu belum pernah tahu masa lalunya. Satu hal,
bicara tentang preferensi seksual itu penting. Tanyakan ke dia masa lalu dia ada nggak sih nyentuh bagian itu, gitu loh. Hal yang paling mutlak di antara kalian terkait itu dia harus bicarakan. Dia harus open terkait dengan mantannya juga. Nggak ada masalah, itu bukan sesuatu untuk dibahas di masa depan kan, tapi kalian harus saling tahu bahwa apakah si pasangan kalian itu sudah sesuai dengan yang kalian butuhkan. Nah, jika memang kamu seorang heteroseksual dan memang kamu ingin pasangan yang demikian, cari yang demikian gitu loh. Tapi ketika pasangan kamu dia bicara apa adanya, dia pernah memiliki experience dengan sesama jenis mungkin, atau mungkin justru dia bisexual, tanya diri kamu, apakah kamu siap itu akan terulang? Kalau tidak, ya tanyakan diri kamu lagi, apakah kamu mau mundur atau lain. Ya, karena potensi terulang itu bisa aja terjadi. Walaupun semua orang ingin jadi lebih baik, semua orang ingin berubah, tapi dia sudah membicarakan dirinya apa adanya. Dan kembali lagi untuk ngambil keputusan itu ke diri kita sendiri, seperti itu. Gimana? Jadi misalkan ya, ini kita udah ya udah kita share deh pengalaman masa lalu gitu. Tapi menurut dia kan ini nggak boleh, ini harus gue keep nih. Kalau nggak dikabur nanti, gitu kan? Mangsa gue nanti kabur gitu. Nah, penting juga kali ya buat kita untuk cari tahu lingkungannya dia. Tanya gitu ya, ini orang nih kira-kira gimana? Ada nggak sih maksudnya isu-isu miring tentang dia gitu? Kalau gue sih mikirnya kayak kita tuh harus nge-track nggak cuman dari zamannya dia kuliah, SMP, SMA, SMP dan seterusnya gitu. Ya nggak sih? Sampai segitunya ya? Iya. Kalau gue pribadi enggak loh. Oh gitu, gimana? Kalau gue biasanya pakai feeling, pakai hati. Jadi sebenarnya yang hal-hal seperti itu nggak pernah sih terpikirkan gitu. Apalagi kayak misalkan pengen tahu nih preferensi seksnya apa gitu, terus pergaulannya seperti apa. Sebenarnya kalau gue pribadi lebih hapus deh yang kayak gitu. Tapi yang lihat yang sekarangnya gitu. Ya nggak tahu ya. Mungkin nanti jatuhnya bisa 50-50 antara nggak tahu nanti kena kasus atau bukan kasus ada masalah gitu ya, atau misalkan enggak gitu. Kalau gue sih lebih ke situ. Tapi kalau menurut lo sendiri nih, menurut lo kalau misalkan lo jalanin terus ya karena lo nggak ngecek di perjalanan pernikahan lo baru tahu kalau ternyata cewek lo amit-amit ya preferensi seksnya beda. Ya. Terus Wah, itu. apakah lo akan Dia baik loh, dia baik banget, apalagi dia sangat perempuan yang memang benar-benar yang baik gitu. Tapi dia juga menjalani hal itu di luar dugaan lo. Nah itu susah dijawab ya sebenarnya. Jadi apa ya, mungkin gue kalau ngalamin, karena belum ngalamin ya, kalau udah ngalamin sendiri ya mungkin gimana ya saya ya mungkin akan gue bicarain dulu deh baik-baik gitu kan, nanti cari solusinya gimana. Tapi kalau memang nggak bisa berubah ya susah juga. jangan sampai dia juga akan mengajak lo gitu. Nah jadi sama-sama melenceng nih. Iya, jadi gimana? Jadi dia tuh bisa jadi kayak ini nggak sih? Maksudnya ini mungkin aja ya, kita nggak pernah tahu gitu ya. Nothing's impossible gitu kan, kayak misalkan dia tuh smart, dia tuh mudah sekali mendrag lo gitu ya. Nah terus tiba-tiba dia tuh kamu tahu nggak sih, ini tuh adalah adventure gitu, banyak yang bisa kemas, kamu mau cobain nggak gitu? Kita gitu kan. Iya gitu, aku yang jadi leadernya gitu. Iya. Ini jadi terlalu gitu. dalam nih nanti. Iya, tapi gimana coba kalau kayak gitu? Take it or leave it. Itu kan? Nah, itu kan. itu, Orang tetap take punya it or leave it. pilihan. Orang tetap punya pilihan gitu. Even itu lo udah ngejalanin pernikahan, tapi lo punya pilihan untuk apakah lo akan tetap ngejalanin? Iya nggak sih? Atau ninggalin gitu. Betul. Kalau gue sendiri sih terus terang, ketika gue menghadapi situasi seperti itu, leave it. Tinggalin ya. Leave it. Oke. Gitu, karena maksudnya iya kita masih sangat masa depan kita masih panjang loh. Anyway kita kan masih muda nih. Ini kita old millennial, masih millennial Ya gitu. milenial terakhir lah ya. Iya. Sayang tahu. Nah ini
menarik banget nih. Jadi dari preferensi seksnya juga ya itu perlu kita ketahui juga. Terus tadi dari persiapan dari kalau lihat semuanya tuh dari mulai udah kesiapannya seperti apa, terus dipersiapkan perjanjian pranikah gitu ya. Nah, termasuk harta-harta sebelum nikah ya, loh itu harus juga di list. disebutin itu kedepannya seperti apa ya, penting nggak penting ya sebenarnya ya. Sangat penting sih. Jadi kadang nggak bisa pakai feeling juga ya. Nggak bisa. Nggak bisa ya. Itu lebih baik dibicarakan di awal daripada suatu saat nanti hal-hal nggak terduga terjadi sulit meresolve-nya. Tadi kita udah dengar dari Lia tentang persiapannya, dari niatnya semua siapnya seperti apa, terus juga ada perjanjian pranikah di juga kita bahas tentang preferensi seks gitu ya. Nah satu lagi mungkin kalau dari gue pribadi mungkin ini umum nih karena orang cerai tuh masalahnya cuma 2. Apa tuh? Ya kan? Apa? Harta sama Harta. seksualannya lah gitu. Sama hal seksualnya lah sebenarnya gitu. Nah ini gue mau coba bahas tentang keuangannya nih. Maksudnya keuangannya tuh gini, ya tadi udah dicek ya semuanya udah kita siapin. Nah tapi ini uang ini suka nggak suka, ini tetap pasti jadi apa ya, hal yang penting sebenarnya. Jadi kan kita nggak bisa kayak ya udah dah nikah aja nanti rezekinya ada gitu ya. Ya nggak gitu juga, kalau menurut gue sih nggak gitu juga ya. Artinya kita harus mempersiapkan plannya, jangan sampai konyol. Ngarep nikah nanti dapat rezeki, ya nggak gitu juga konsepnya gitu. Kalau mungkin dari kalian berdua deh, dari Lia dulu ya. Mengenai keuangan seberapa penting sih untuk di pernikahan ini? Karena sebenarnya nggak harus high banget, tapi minimal cukup dan terencana kalau menurut gue ya. Kalau Lia gimana? Penting banget. Kenapa? Pernikahan itu nggak bisa dijalanin tanpa uang. Pernikahan itu kita we pay our bills every day. Belum lagi nanti setelah kita punya anak, belum lagi kita harus preparing masa tua kita, itu semua tentang uang. That's why sebelum kita nikah memastikan bahwa uang yang kita punya dan uang pasangan yang pasangan kita cukup nggak mengcover kehidupan kita. Jika tidak akan terjadi perang dunia. Nah, jadi perlu dijalani di dalam pernikahan, memastikan bahwa sumber income ini dari mana. Jangan menikah kalau kamu nggak yakin dengan keadaan finansial yang kamu punya dan pasangan kamu punya. Jadi banyak perceraian terjadi karena uang gitu loh. Jadi saya setuju banget, penting untuk memastikan keadaan finansial kedua belah pihak itu bisa menopang kehidupannya saat pernikahan berjalan dan ke depannya gitu. Kalau dari gimana mengenai keuangan gitu? Seberapa penting sih, apalagi kayak misalkan ini kita jujur-jujuran aja nih, laki-laki sebagai kepala rumah tangga gitu ya. Memang sih kalau zaman sekarang kita lihat nggak bisa tuh hanya kayak bukan dapur ngebul sendiri, maksudnya suaminya kerja, istrinya nggak kerja gitu misalkan ya, karena kebutuhan kita kan semakin kesini semakin banyak tuh gitu ya. Walaupun misalkan istrinya nggak kerja, tapi isinya kan kadang-kadang ya kalau zaman sekarang tuh kayak entrepreneur atau nyembi gitu ya nggak sih ya, atau nyinden gitu podcast atau apalah gitu ya zaman sekarang gitu. Jadi sebenarnya kalau dilihat zaman sekarang tuh udah kayak kebutuhan semakin banyak dan memang mau nggak mau kedua-duanya harus fight bareng gitu ya. Nah tapi gue sih tetap ya berpegangan pada bukan apa adanya pada akhirnya kalau finansial. Iya, ada apanya. Ada apanya. Iya. Dan itu mesti. Tapi laki-laki please jangan bilang perempuan itu matre. Karena memang harus seperti itu. Matre pada tempatnya. Matre pada tempatnya dan maksudnya dan itu adalah pikiran logis ketika kita mau survive ke depannya gitu. Ya stop jadi bilang kayak kayaknya gue nggak bisa sama dia deh karena secara finansial misalkan ini kayaknya belum deh gitu. Jangan ngejudge juga gitu loh, karena memang mungkin pikiran dia udah jauh ke depan gitu sih. Nah ya benar tuh, pikirannya udah jauh ke depan ya, kita nggak bisa ngejudge juga ya seperti itu ya. Nah kalau dari gue pribadi sih masalah keuangan sih memang sangat penting banget karena mungkin ada yang bilang cari aja pasangan yang ini yang mapan yang kaya gitu ya. Kalau gue itu laki-laki. Iya. Laki-laki juga gitu. Laki-laki ada beberapa seperti itu. Ada. Ada. Tapi gue sebagai laki-laki gue nggak akan pernah memikirkan itu. Yang gue pikirin adalah diri gue sendiri. Gue
gue harus mapan Iya dulu, dong, harus nopang dulu. Istilahnya kalau dapat pasangan yang punya kelebihan di harta gitu ya, Bonus. pekerjaan itu bonus. Bonus, Tapi oke. intinya gue harus mencukupi dulu supaya gue bisa membahagiakan pasangan gue. Sebagai tanggung jawab kepala Sebagai keluarga tanggung ya. jawab, karena apapun itu, meskipun penghasilannya seorang laki-laki ini nggak besar, setidaknya dia tetap bertanggung jawab untuk memberi nafkah sama istrinya. Ya. Di situ. Jadi gini, sekarang pertanyaan terakhir nih, giliran kita nanya nih, ini pertanyaan. Oke. Terus kapan lu nikah? Iya. Ini Kok kayaknya ketawanya gitu. ini pertanyaan masyarakat ini nih seluruh Indonesia seluruh nih Indonesia ya. ya. Ya gue sering tanya sih seperti itu, cuma mungkin orang masih penasaran kenapa gitu. Kalau orang dari Ini salah satu bentuk klarifikasi Anda terhadap Iya, klarifikasi ya. rakyat-rakyat ya. Jadi oke. jawaban gue simple, kapan? Kalau gue udah merasa siap gitu. Siap dalam? Ya, siap semua. Dalam? Kok kayak mau dikurbankan gitu? Siap dalam hati, siap dalam kemapanan gitu ya. Ya kemapanan tiap orang mungkin kadarnya beda-beda ya, gue punya kadar sendiri lah. Nah, terus tipikal siapa tahu kan nanti di movie atau di mana Jadi ajang cari jodoh nih. ya gitu kan. Mas, iya boleh. DM juga boleh gitu ya. Kira-kira tipe idaman lu tuh kayak gimana? Ya kalau tipe gue sih yang syar'i, Oh, ya. Yang syar'i, terus yang sederhana aja, biasa aja, tapi pinter dandan sama seneng iya apa? fitness. Pinter dandan. Kayaknya aku bisa kasih saran deh buat kamu. Kayaknya aku tahu deh siapa dia. Wes jangan. Coba deh. Iya, oke deh. Oke. Ini teman-teman, menarik banget ya bahasan kita kali ini dari dua sahabat saya. Ini sahabat lama, jadi kita udah temenan berapa tahun ya? 15 tahun. 15 tahun. Oh ya, saya masih ingat dulu ketemu kita di satu perusahaan Konsultan. di konsultan itu tahun 2010 ya. 2009 2010 ya. 2009 2010 ya, itu kita masih ngumpul sampai hari ini. Nah, mudah-mudahan dari bahasan kita nih ngasih inspirasi ya bagi teman-teman semua. Jadi biasanya kalau di Movit itu kan kita bahas investasi gitu ya. Pokoknya ada manfaatnya lah, ada goalsnya ya. Ini investasi ilmu gitu ya, investasi ilmu pernikahan. Jadi mudah-mudahan dari bahasan kita dapat memberikan manfaat untuk teman-teman Movitners di rumah. Nah, nanti kita akan ada part selanjutnya yang lebih detail, tapi di channelnya mereka berdua. Namanya? Mama Yukero. Jangan lupa ya, nanti Subscribe. channelnya kita. Nanti kita juga share di podcast juga Iya, ya. gitu. Pokoknya hal-hal yang menurut kalian Ini carinya di mana ya pembahasan seperti ini? Yang unik-unik, yang lucu-lucu, yang tapi ada insight-nya, Yes. full of insight gitu. Yes. Oke. Okay, thank you. Thank you. bye. Bye.